Saya Amelia Adiputri Diansari dari kelas 1 Pekerjaan Sosial. Nama saya Rahmalia Mirandani dengan NRP 204-276. Saya Tiara Zahra Widya Putri dengan NRP 2004297. Nama saya Fathrohman Al-Kamal, NRP 2004-218. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih lanjut, saya akan mereview sedikit mengenai teori hak asasi manusia generasi kedua. Pada dasarnya, hak asasi manusia generasi kedua ini mencakup hak ekonomi, sosial, dan juga budaya. Lalu, mengapa sih HAM ini disebut sebagai generasi kedua? Karena hak ini muncul pada abad ke-19 sebagai tanggapan dari kemiskinan dan juga eksploitasi yang dipicu oleh revolusi mental. Contoh dari hak asasi manusia generasi kedua ini adalah hak untuk mendapatkan kesehatan, hak atas pangan, dan juga hak perumahan. Hak asasi manusia generasi kedua ini juga termasuk dalam PUHAM, serta dilindungi oleh Konvenan Internasional Hak Asasi Manusia mengenai hak ekonomi, sosial, dan juga budaya. Pembangunan nasional suatu negara secara teoritis tidak dapat dipisahkan dari yang namanya perkembangan internasional atau lazim disebut dengan global governance. Oleh karena itu, persoalan-persoalan ekonomi dan juga politik suatu negara sukar dipecahkan oleh pola pikir negara tersebut. Sebenarnya, persoalan-persoalan politik dan ekonomi suatu negara bukan hanya menjadi beban dan juga tanggung jawab dari negara itu sendiri, tetapi juga beban serta tanggung jawab dari negara-negara lain. PT Freeport Indonesia yang terletak di Kabupaten Mimika, Papua menjadi salah satu proyek yang tidak disetujui oleh masyarakat Indonesia. Sudah 50 tahun, PT Freeport Indonesia beroperasi di Timika, Papua. Dalam kurun waktu itu, baik persoalan lingkungan dan sosial muncul dan tidak terselesaikan terkait operasinya. Karena itu, masyarakat Papua minta dilibatkan dalam pembicaraan mengenai masa depan industri tambang di kawasan itu. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Papua dengan tegas menilai telah terjadi perubahan kondisi fisik lingkungan yang mempengaruhi masyarakat Papua, terutama suku Amungme dan suku Kamoro. Kehidupan sosial masyarakat kedua suku itu memburuk karena keberadaan PT Freeport. Salah satunya adalah karena aktivitas pembuangan limbah tambang di tanah adat Amungme ke kawasan tanah adat suku Komoro. Pembuangan limbah ini mengusik mata pencaharian warga setempat sebagai nelayan sejak puluhan tahun lalu. Faktor lain yang juga dirasakan sangat meresahkan bagi penduduk asli adalah kebijakan penerimaan pegawai pada PT FI yang penduduk asli yang menjadi karyawan Freeport hanya sekitar 10% dari keseluruhan karyawan, sehingga menimbulkan perasaan terjajah dan pelecehan harga diri di kalangan penduduk asli. Akuisisi PT Freeport Indonesia oleh pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum dinilai tidak kunjung memberikan manfaat bagi ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi Papua seperti yang dijanjikan sebelumnya. Bahkan pertumbuhan ekonomi di Papua justru minus dalam kurun 2 waktu terakhir. Bambang Gatot Aryono, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, mengatakan ekonomi Papua turun karena ada dampak peralihan kegiatan tambang Freeport ke bawah tanah dari tambang terbuka pada 2019. Ini tentu mempengaruhi produksi tembaga dan emas Freeport. Hal ini juga berdampak kepada kehidupan ekonomi masyarakat sekitar PT FI. Dengan naiknya perekonomian PT FI memberikan dampak positif, yaitu pendapatan devisa negara oleh PT FI, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, dan tentu mengurangi pengangguran. Tetapi, adanya PT FI juga banyak memberikan dampak negatif
kepada perekonomian masyarakat sekitar apabila kebijakannya tidak berpihak kepada masyarakat. Berikutnya ada dampak budaya dari Freeport itu sendiri, yaitu masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Tak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, dan begitupun sebaliknya, tak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan penduduknya. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal dan budi. Salah satu dampak yang mengarah kepada kebudayaan itu pada kehidupan bermasyarakat di daerah sekitar Freeport itu sendiri. Sebelum adanya Freeport ke Indonesia, mata pencaharian mereka dengan bertani yang masih menggunakan alat tradisional seperti sapi, kerbau, dan cangkul dan alat lain sebagainya. Lalu setelah datangnya Freeport, mereka mayoritas penduduk di sana melakukan bertani menggunakan alat modern seperti menggunakan traktor dan lain sebagainya, dan berpindah keluar pekerjaan lebih ke ranah modern, dan ranah tradisional mulai dihilangkan atau mulai tidak digunakan kembali. Berikut adalah cuplikan video wawancara tentang PT Freeport di mata Rizal Ramli. Freeport Indonesia itu sudah hadir di Indonesia sejak 1967, 8 kali kontrak karya di generasi kontrak karya. Kalau Bapak melihat selama kehadiran mereka di sini tuh sudah memberikan keuntungan apa bagi Indonesia sih Pak, dan Papua pada khususnya, atau justru merugikan? Ya, Freeport merupakan investasi asing yang pertama yang besar di Indonesia. Dan waktu itu dibuat undang-undang investasi yang disiapkan oleh USAID dan dijadikan basis untuk memudahkan Freeport masuk ke Indonesia. Nah, pada kontrak karya yang pertama wajar kalau misalnya terms-nya itu sangat bagus untuk Freeport, buat Indonesia ya biasa-biasa. Tapi setelah perpanjangan kontrak kedua, ketiga, dan seterusnya, harusnya termnya dan manfaatnya untuk Indonesia harusnya lebih besar. Tapi ternyata tidak terjadi. Dari tahun 67 sampai 2013, royalti hanya bayar 1% buat emas, tembaga lebih murah lagi. Harusnya 4-5%. Yang kedua, harusnya Freeport memproses limbah yang dibuang sembarangan atau tailingnya. Karena ada sulfurnya, dulu ada merkuri dan sebagainya. Yang ketiga, harusnya Freeport melakukan divestasi. Secara bertahap menjual sahamnya kepada pemerintah Indonesia atau BUMN atau swasta. Yang keempat, sesuai dengan Undang-Undang tahun 2009, harusnya Freeport membangun smelter. Nah, tapi ini semua tidak dilakukan. Karena Freeport merasa pejabat Indonesia gampang dilobi. Gampang ya hengki-pengki lah. Jadi daripada memproses limbah atau bayar royalti lebih murah, ya hengki-pengki aja sama pejabat Indonesia. Ya, itu terjadi pada perpanjangan kontrak di masa lalu. Itulah alasan kenapa kami tidak mau kejadian yang sama, pola yang sama berulang dengan perpanjangan kontrak, ya kan, tahun 2019. Kami ingin Indonesia diperlakukan dengan fair, dengan transparan, dengan jujur, jangan lagi hengki-pengki. Berikutnya ada teori PT Freeport, yaitu Freeport MC Moran atau FCX merupakan suatu perusahaan internasional terkemuka yang berkantor pusat di Phoenix, Arizona, dan Amerika Serikat.
FCX mengoperasikan aset yang besar dengan memiliki cadangan tembaga, emas, dan molibdenum yang signifikan. Portofolio aset FCX meliputi kawasan mineral Grasberg di Papua, Indonesia, hingga gurun-gurun di barat daya Amerika Serikat, dan operasi penambangan yang signifikan di Amerika Utara dan Amerika Selatan, termasuk kawasan mineral Morenci yang berskala besar di Arizona dan operasi Cerro Verde di Peru. FCX merupakan perusahaan publik penghasil tembaga terbesar di dunia. Saham FCX diperdagangkan di New York Stock Exchange dengan simbol FCX. PT Freeport Indonesia sendiri merupakan perusahaan. Berikut adalah solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi dampak negatif kegiatan pertambangan. Antara lain, yang pertama, pembenahan regulasi dengan mencabut kebijakan-kebijakan di bidang pertambangan yang secara hierarkinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat yang ada di dalamnya, di mana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang isinya merujuk pada legitimasi kegiatan pertambangan terbuka yang dapat dilakukan di hutan lindung merupakan salah satu peraturan yang pantas untuk dicabut. Lalu yang kedua, berhati-hati dalam membuat kebijakan di bidang pertambangan. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya lebih selektif dalam memberikan perizinan atau kuasa untuk melakukan kegiatan pertambangan pada pengelola pertambangan dengan memberikan standar pemberian izin pertambangan yang dengan aluran yang ketat. Lalu yang ketiga, membuat standar pengelolaan lingkungan hidup yang tinggi dalam industri pertambangan. Nah, standar pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan dikerusakan. Lalu yang keempat, membuat kebijakan di bidang pertambangan yang berpihak kepada rakyat. Untuk mengatasi hal ini, hendaknya pemerintah daerah segera membuat peraturan daerah yang mengatur mengenai pelaksanaan pertambangan rakyat tanpa membebani rakyat dengan persyaratan dan birokrasi yang mempersulit, sehingga perlindungan terhadap masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertambangan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Lalu yang terakhir, yang kelima, memberi perlindungan kepada masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Hal ini dikarenakan pertambangan merupakan kegiatan yang syarat dengan resiko. Resiko yang muncul dari kegiatan ini tidak hanya berupa rusaknya lingkungan hidup, tetapi juga terancamnya nyawa masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan, yang menggantungkan hidupnya dari alam dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada termasuk di lokasi pertambangan tersebut.